Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita telah sampai pada soal nomor 118. Apakah maksudnya dengan pernyataan Yesus sebagai imam? Tugas penting imam dalam Perjanjian Lama adalah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, agar dengan demikian mereka mendapatkan kemurahan di hadapan Allah. Yesus Kristus adalah seorang imam yang berdiri di atas semuanya, karena ia adalah imam besar yang sejati. Yesus mengorbankan hidupnya yang suci tanpa dosa agar manusia dapat diselamatkan dari kematian rohani dan dapat mencapai hidup yang kekal. Juga di masa Perjanjian Lama, para imam besar memiliki fungsi membawa dosa-dosa umat kepada Allah. Sehingga untuk alasan ini para imam besar itu memasuki ruang yang paling kudus dari bait suci yang disebut ruang Maha Kudus sekali setahun, yaitu pada saat hari perdamaian, untuk memperantarakan umat kepada Allah. Namun tidak seperti para imam besar Perjanjian Lama. Yesus Kristus tidak perlu damaikan dengan Allah, melainkan ia sendiri adalah pendamai yang mengampuni dosa-dosa. Dengan pandangan kepada keimaman Perjanjian Lama dan persembahan kurban di dalam bait suci, surat Ibrani pasal 8 ayat 5 mengatakan yang demikian. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Dalam terang Injil, hal ini kemudian menjadi jelas, menjadi nyata bahwa keimaman Perjanjian Lama itu hanya sementara saja. Ini disebutkan di dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 19 yang demikian. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelmaan Sang Putra Allah yang melampaui segala keimaman, kini menjadi nyata bahwa Yesus Kristus bukan hanya imam besar sebagaimana imam-imam Israel, melainkan lebih dari itu, Yesus adalah imam besar yang mendasari keselamatan dunia, yaitu bahwa Allah sendiri yang mengatasi jurang dosa dan yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada imam lain yang dapat melampaui hal ini selain daripada Yesus sendiri, Yesus saja. Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25 mengatakan yang demikian. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, keimamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudaraku, pemeliharaan Allah yang penuh kasih bagi dunia dinyatakan di dalam keimaman Yesus Kristus. Di dalam Dia manusia memperoleh jalan masuk kepada keselamatan Allah. Juga di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 dinyatakan yang demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu
Yesus. Selain Yesus Kristus sebagai imam besar yang sejati, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 juga menghubungkan hal ini dengan jawatan rasul yang demikian. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui dan mengimani bahwa Yesus adalah imam besar yang sejati, yang memperantarakan kita umat manusia yang berdosa kepada Allah, ini memberi jaminan kepada setiap mereka yang mau percaya kepada Yesus dan mau menyerahkan hidupnya kepada Dia. Mereka ini mendapatkan jaminan untuk kembali kepada Allah, menuju kepada persekutuan yang abadi dengan Dia. Oleh karena itu, mari kita sambut himbauan Rasul agar kita mau didamaikan dengan Allah, yaitu dengan cara mengikut ajaran Kristus melalui para rasul yang diutusnya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.